Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Muhammad Arfi Gonibala dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1A. Saya di sini akan mempresentasikan makalah fikih saya yang berjudul Analisis Hukum Islam Tahapan Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat LC MA. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan masalah. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang masalah. Seringkali kita sebagai orang Islam tidak mengetahui kewajiban kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu sholat. Atau terkadang tahu tentang kewajiban tapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi tiang. Salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama Islam. Kita next ke bagian selanjutnya, itu rumusan masalah. Perumusan masalah yang telah diketahui yaitu tentang analisis hukum Islam tahapan sholat. Kita next ke bagian yang terakhir, tujuan masalah. Tujuan masalah makalah ini ditujukan agar kita sebagai umat Islam mengetahui tahapan sholat menurut analisis hukum Islam, serta menambah ilmu tentang sholat bagi umat Islam. Kita masuk ke bab 2, pembahasan. Tahapan sholat terbagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama, niat. Bacaan niat dilakukan sebelum melakukan sholat. Bacaan niat yang dilakukan berdasarkan jenis sholat yang akan dilakukan. Contohnya, seperti niat sholat subuh, asar, maghrib, isya. Kita next ke bagian selanjutnya, yaitu takbir. Sholat langsung diawali dengan takbir, sebab di saat mau mengambil air wudhu, otomatis pada waktu itu niat sholat telah berlaku. Setelah wudhu dengan sempurna, langsung berdiri menghadap ke kiblat dan takbir. Kita next ke bagian selanjutnya, yaitu iftitah. Setelah takbir dengan sempurna dalam posisi sendekap, membaca doa iftitah. Doa ini banyak jenisnya, sebab Nabi Muhammad SAW pernah melakukan berbagai macam. Pelaku sholat dapat memilih salah satunya di antara yang ada, sesuai dengan kelonggaran waktu yang dimiliki. Apabila waktunya panjang, dapat memilih yang panjang. Dan sebaliknya, jika waktunya sempit, boleh memilih yang pendek. Kita next ke selanjutnya, membaca Al-Fatihah dan salah satu surat Al-Quran. Setelah selesai membaca doa iftitah, langsung membaca Al-Fatihah. Dan posisi gerakannya tetap seperti di saat iftitah. Kita next ke ruku. Setelah selesai membaca salah satu surat atau ayat, lalu takbir Allahu Akbar. Dan langsung badan membungkuk hingga kedua tangan diletakkan pada kedua lutut kaki. Adapun bacaan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW juga banyak jenisnya. Dibolehkan memilih salah satu sesuai kelonggaran waktu. Kita next, i'tidal. Setelah ruku dilakukan dengan sempurna, lalu bangun sambil mengangkat tangan sebagaimana cara bertakbir. Kemudian tangan lurus dengan badan dan bacaan sebagai berikut. Sami Allahu liman hamidah. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu sujud. Setelah membaca doa i'tidal, langsung bersujud dengan cara meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu ke depan. Kemudian baru meletakkan kedua tangannya di samping kiri kanan kepala dan jari-jari tangan rapat sama dengan di saat takbir. Dan next ke bagian selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Setelah sujud selesai dengan sempurna, lalu duduk iftirasi dengan cara melipat kaki kiri dan meletakkan punggung atau pantat atasnya serta menegakkan kaki kanan serta menghadapkan ujung-ujung anak jari ke kiblat. Kita next ke duduk tahiyat akhir atau tashahud.
Setelah selesai semua proses rakaat pertama dan kedua, langsung duduk tahiyat atau tasyahud dengan cara kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan, sebagaimana posisi duduk di antara dua sujud, dan ia genggam tangannya dengan isyarat telunjuk. Kita next ke tahiyat akhir. Dilakukan pada rakaat terakhir. Bacaan dan posisi gerakannya sama dengan tahiyat awal, dengan ditambah salawat Nabi. Kita next ke bagian selanjutnya, yaitu salam. Setelah tahiyat akhir, langsung salam dengan cara menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next ke bab 3, penutup. Kesimpulan, sholat merupakan inti kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai dua unsur, yaitu zahiriyah dan batiniyah. Unsur zahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri. Sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifatnya tersembunyi dalam hati, karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya. Ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Kaum muslim yang tentang sholat adalah hal yang bisa karena rujukan dan pengkajiannya semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah keberagaman umat Islam. Kita next ke bagian terakhir, kritik dan saran. Begitulah makalah ini disusun seperti halnya pepatah, tak ada gading yang tak retak. Penulis juga menyadari bahwa makalah yang telah selesai disusun ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun. Sekian presentasi fikih saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.